Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Pony. Apa kabar? Saya berharap apapun keadaannya teman-teman pagi hari ini, teman-teman tetap bersukacita karena ada kasih, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan ada bersama dengan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada saat pagi hari ini. Dan yakinlah mau sesulit, sesukar, dan serumit apapun persoalan, kesedihan yang teman-teman sedang hadapi saat ini, percayalah bahwa teman-teman tidak seorang diri. Engkau tidak bergumul seorang diri, engkau tidak berjuang seorang diri, karena ada Yesus Kristus Tuhan yang selalu bersama-sama dengan teman-teman sekalian. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan subscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini, agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Teman-teman, beberapa hari yang lalu kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tapi pertanyaannya adalah, pernahkah teman-teman berpikir atau bertanya mengapa narasi tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga dalam sejarah itu penting bagi kita? Ataukah teman-teman berpikir mengapa Yesus harus naik ke surga dan mengapa ia tidak tinggal saja di dunia ini? Hari teman-teman, pagi hari ini kita akan mengetahui beberapa alasan mengapa narasi tentang atau cerita tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga dalam sejarah itu sangat amat penting bagi kita. Karena kenaikan Yesus Kristus ke surga menegakkannya sebagai raja yang memerintah atas segala kuasa di segala zaman. Efesus pasal yang pertama ayat 20-21 mengatakan, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kita yang percaya kepadanya akan duduk bersamanya di dalam kemuliaan dan kuasa. Efesus pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Teman-teman, kuasanya memungkinkan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ikut serta bersama dengan dia bergumul melawan kegelapan. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Teman-teman, kenaikan Yesus Kristus bukan hanya sebuah perayaan, tetapi kenaikan Yesus Kristus ke surga memberikan kepada saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, akses pada tahta Allah untuk memperoleh belas kasihan dan kasih anugerahnya. Dalam Yesus, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memiliki imam besar agung yang telah melintasi segala atau semua langit. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14. Melintasi semua langit, berbicara tentang kenaikan. Yesus melewati segala langit untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga mengatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Sehingga sekarang saya, Bapak Ibu Saudara sekalian,
kita dapat menghampiri tahta kasih karunia Allah dengan segala keberanian. Supaya apa? Supaya saya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita dapat menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dan dengan kenaikan Yesus ke surga, membuat kita dapat berdoa, kita dapat menaikkan doa kita, pergumulan kita kepada Bapa di surga. Karena apa? Karena Yesus Kristus Tuhan kita adalah perantara kita. Teman-teman, kenaikan Yesus Kristus di surga menyediakan bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang penghibur. Sama seperti yang telah Ia janjikan sebelum Ia disalib. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Teman-teman, dalam inkarnasinya sebagai manusia, Yesus terbatas tempat dan waktu. Ia tidak sekaligus dapat menyertai atau bersama-sama dengan para muridnya di dalam sekali waktu. Jika ia tetap tinggal di dunia ini, ia tidak dapat menyertai Petrus ke Roma. Bahkan ia juga tidak dapat menyertai Yohanes atau Rasul Yohanes ke Pulau Patmos. Kehadirannya yang berkuasa tersedia bagi pengikutnya pada segala zaman, dan hanya Roh Kudus saja yang dapat melakukan. Teman-teman, kenaikan Yesus Kristus ke surga bukan akhir dari kebangkitan, atau bukan akhir dari cerita tentang Yesus Kristus, tetapi dengan kenaikan Yesus ke surga memperlengkapi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kuasa, karunia, dan kehadirannya untuk memampukan kita menjalankan misinya, yaitu apa? Menjalankan amanat agung, seperti yang Ia perintahkan dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teman-teman, kenaikan Yesus Kristus ke surga mengubah segala sesuatu. Karena itu, mari lakukanlah apa yang telah Allah percayakan kepada kita dengan sukacita, sambil kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Dan tetaplah bersyukur untuk itu. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.